Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukiah, mahasiswa PPG periode 2 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video pembelajaran pada kelas 11 dengan tema kematian dan alam barzah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita membaca istighosah terlebih dahulu. Ayo Adam, silakan dipimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Sebelum Ibu mengabsen, sekarang periksa dulu kerapian dan kebersihan. Coba dicek di kolong-kolong meja kalian, mungkin ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Periksa dulu. Kebiasaan ini anak-anak suka menyembunyikan sampah di kolong meja. Bersih ya? Bersih. Terus kerapian, ini sepertinya ada yang Ibu lihat pakai sendal. Oh, Taufik. Kenapa Taufik pakai sendal? Mana sepatunya? Basah, Bu. Kenapa basah? Tadi malam kena hujan. Ya harusnya dibagusin naruhnya. Sekarang kan memang sering hujan. Iya, Bu. Lain kali tidak kira diulangin lagi, Bu. Ya. Oke, kali ini karena memang tadi malam mendadak hujannya, Ibu maafkan. Siap, Bu, Bos. Terus kemudian masuk semua hari ini ya? Apa ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita semua sehat. Masuk semua, tidak ada yang izin. Ibu absen dulu. Abu Naim hadir ya? Adam, Adi Firmansyah, Adiansyah, Ahmad Asyik Robbani, Ainia, Akbar Arifi, Cindra, Dimas, Elvianti, Farel, Willy. Berarti hadir semua ya untuk hari ini? Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk silakan kita berdiri dulu semua.
Silakan Naila dipimpin teman-temannya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang kematian dan alam barzah. Jadi kematian husnul khotimah dan kematian su'ul khotimah. Silakan kalian keluarkan bukunya. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ingat? Apa? Coba sebutkan. Itu tentang babnya tentang akhlak tercela, Bu. Ya, apa saja yang tergolong dari hal tercela? Coba disebutkan. Contohnya, Yang kamu ingat. Contohnya seperti mencuri, Terus apa lagi? Rampok dan membunuh. Ada yang mau menambahkan? Apa lagi? berzina, Bu. Berzina. Wih, itu dosa besar. Jangan ya, kalian harus menghindari berzina. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Nanti kita tidak akan pernah mencium bau surga kalau kita durhaka kepada orang tua. Apa lagi? Mabuk-mabukan, Bu. Mabuk-mabukan. Ada di sini yang masih sering mabuk-mabukan? Enggak ya? Aman ya? Aman. Insya Allah aman. Ada lagi? Apa? Ada lagi yang mau menambahkan? Menyalahgunakan obat-obatan. Nah, di usaha kalian ini harus bisa memfilter diri dari teman-teman yang mempengaruhi ke jalan yang tidak baik. Misalnya mengajak kalian untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Kemudian kita kembali ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kematian dan alam barzah. Ada dua jenis kematian, yaitu kematian husnul khotimah dan kematian su'ul khotimah. Sekarang saya akan mencoba memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Apa kira-kira yang akan kalian lakukan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Apa? Ya, kalau sudah kayak gitu, saya akan melakukan ibadah terus kepada Allah dan selalu meminta maaf kepada orang tua dan memberi santunan kepada anak yatim. Contohnya seperti itu. Ya, andai kita tahu ya, andai hari ini adalah hari terakhir kita, mungkin kita akan banyak melakukan kebaikan. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Coba. Apa? Saya akan bertaubat sungguh-sungguh. Terus? Minta maaf kepada orang tua. Saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua, Bu. Ya, andai kita tahu, pastinya kita akan bertaubat sungguh-sungguh dan terutama ingin meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada orang tua, karena mungkin selama hidup kita belum membahagiakan kedua orang tua kita. Terus pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu bagaimana seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan bagaimana sebagian lagi orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa kira-kira penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Coba Elvi, kenapa orang bisa meninggal husnul khotimah? Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi kalau semasa hidup dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagaimana sebagian lagi orang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ada yang tahu kira-kira apa penyebabnya? Najwa, gimana kira-kira? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak Dan tidak melakukan
yang Allah larang ya. Jadi orang yang meninggal suul khotimah karena semasa hidupnya, jadi gambaran umumnya adalah dia tidak menjalankan perintah Allah dan dia tidak menjauhi larangan Allah. Jadi larangan-larangan Allah diterabas sama dia. Jadi kemungkinan ya nanti dia meninggalnya dalam keadaan suul khotimah kalau dia tidak bertaubat di akhir-akhir hidupnya. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada kali hari ini? Ya, ayo Dani, tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dalil akli dan fakta sosial kematian, ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah, serta dalam barzakh. Siswa dapat menjelaskan makna dan hikmah kematian serta alam barzakh secara lisan dan tulisan dengan benar. Siswa mampu menunjukkan perilaku positif berupa amal saleh dan persiapan akhirat melalui refleksi kegiatan harian selama seminggu. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan memberi contoh sikap seorang muslim dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan di alam barzakh. Peserta didik mampu menerapkan sikap husnuzan kepada Allah, memperbanyak amal saleh, dan meningkatkan kesadaran spiritual sebagai bentuk persiapan menghadapi kematian dan alam barzakh. Ya, terima kasih. Sekarang silakan kalian simak cermati video yang akan Ibu tampilkan. Mungkin jauh, meski mereka ada di dekat kita. Jantung masih berdetak, tapi ada sesuatu yang perlahan menarik kita ke arah yang terlihat. Lalu, di antara kesadaran yang mulai muda, kita menyaksikan sesuatu yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Sosok-sosok datang mendekat. Ada yang berseri-seri membawa ketenangan, ada pula yang menyerangkan dengan wajah bermacam. Di saat itulah kita baru benar-benar menyadari waktu kita di dunia telah habis. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan yang kedua. Tapi apakah kita siap? Atau justru kita akan menyesal, ingin kembali, ingin memperbaiki segalanya, tapi semuanya sudah terlambat. Sakaratul maut bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah gerbang menuju kehidupan berikutnya. Ini adalah titik di mana seluruh amal kita akan menentukan bagaimana roh kita dicabut. Apakah akan keluar dengan tenang atau justru berubah? Ada satu momen yang akan datang kepada setiap manusia, tanpa kecuali. Detik-detik di mana dunia yang selama ini nyata mulai terasa asing. Suara orang-orang di sekitar masih terdengar, tapi semakin jauh. Wajah-wajah yang familiar perlahan memudar. Sentuhan tangan keluarga yang menggenggam erat terasa semakin lemah. Saat itu, tubuh mungkin masih di dunia, tapi hati dan kesadaran mulai melangkah ke alam yang lain. Antara dunia yang akan ditinggalkan dan akhirat yang mulai terlihat. Ada yang mengalami saat ini dengan tenang, ada juga yang diliputi ketakutan luar biasa. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan video barusan, silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Ibu bagi pada pertemuan minggu yang lalu. Ayo, bangun. Kita duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan, kelompok ini membahas ciri-ciri kematian husnul khotimah. Terus kemudian di kelompok ini silakan kalian diskusikan ciri-ciri kematian su'ul khotimah. Ya. Terus kemudian di sini silakan kalian diskusikan bagaimana kehidupan setelah kematian atau alam barzakh. Silakan. Dan ini silakan kalian diskusikan bagaimana cara mendapatkan kematian husnul khotimah. Bu. Ya. Aku mau tanya. Gimana Adam? Kan sebelumnya ini Bu,
Ya. Sebelum bulan ini kan kita melaksanakan yang namanya bulan Ramadan, berpuasa. Ya. Nah, terkait kematian ini Bu, kematian. Iya, terus? Husnul khotimah. Apakah berpuasa terus kita langsung tiba-tiba meninggal gitu Bu? Apakah itu termasuk dalam kematian yang husnul khotimah Bu? Kan itu dalam keadaan beribadah. Ya, di sini kan di dalam teks sudah jelas bahwa meninggal, salah satu tanda dari meninggal husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan beribadah. Jadi itu termasuk dari salah satu tanda kematian husnul khotimah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Misalnya lagi sholat, pas sujud tahu-tahu meninggal, atau misalnya saat melaksanakan ibadah puasa tahu-tahu tanpa sakit, tanpa ini, terus kemudian meninggal. Maka itu juga menjadi indikasi orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yuk dilanjutkan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, bagaimana kalau habis mabuk-mabukan pas kecelakaan mati, Bu? Habis mabuk-mabukan, terus kemudian pulang mungkin ya ke rumahnya, kecelakaan di jalan, terus kemudian meninggal. Kira-kira seperti itu meninggalnya menurut kamu husnul khotimah apa suul khotimah? Suul khotimah. Kenapa? Karena saat melakukan kemaksiatan kemudian dia meninggal. Maka kematian-kematian yang seperti itu, yang saat orang melakukan kemaksiatan belum sempat bertaubat kemudian dia meninggal, maka bisa tergolong atau terindikasi menjadi tanda-tanda kematian suul khotimah. Jadi makanya dihindari, karena mati itu bisa datang kapan saja, nggak mesti kita sakit, nggak mesti kita tua dulu. Jadi kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja. Jadi memang kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Bagus pertanyaannya. Jadi jangan sampai kamu yang seperti itu ya. Jangan mabukan. Takutnya nanti pas pulang meninggal. Nah gitu. Jadi dihindari. Udah ya diskusinya. Ayo silakan dari per kelompok maju ke depan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo ke depan yuk. Ayo, ini siapa yang mau maju? Ayo Imam. Ayo. Di sini siapa? Ya, silakan. Ayo Ilyas, bawa ke depan. Ayo dibacakan. Ayo Ilyas, seperti Ilyas. Tunggu Ilyas dulu. Ayo Fauki berarti. Coba dari yang apa hasil dari diskusi kamu tentang berarti ini yang pertama ya, kematian husnul khotimah. Kira-kira apa ciri-cirinya? Dapat mengucapkan kalimat syahadat, Terus? Sakaratul maut, meninggal pada hari yang mulia dalam Islam, Terus? meninggal saat melahirkan, meninggal karena mempertahankan harga dirinya, meninggal karena berjuang di jalan Allah. Terus kalau ini ciri-ciri kematian husnul khotimah apa? Oh, cara memperoleh kematian husnul khotimah. Istiqomah beramal, teguh memegang prinsip, bersabar diri, memanjatkan doa kepada Allah agar dikuatkan menghadapi ujian, bertobat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Terus ini kehidupan alam barzah, coba dibaca. Yang lahat yang menekan jasad, kejelasan dalam alam barzah, kuburan menjadi tahap seleksi sebelum dibangkitkan. Terus ini ciri-ciri kematian suul khotimah apa saja? Hati dan perbuatannya selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebihan mencintai dunia hingga melalaikan ibadah. Ya sudah, silakan kalian duduk ke tempatnya semula. Oke anak-anak, biar kita tidak mengantuk setelah berdiskusi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Silakan berdiri, ayo cepetin. Biar otot-otot kita tidak tegang. Coba perhatikan ibu dulu ya. Jadi begini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi kita balik kepala, pundak, lutut, kaki. Kita balik ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi antara gerakan dengan ini beda ya, kepala, pundak, lutut, kaki.
Oke, ayo. Yang salah nanti akan dihukum bernyanyi, boleh bernyanyi. Ayo. Kita mulai 1, 2, 3. Ayo, yang salah nanti dihukum. Nyanyi balonku nanti ke depan. Ayo. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kayaknya tadi Rizky salah ini. Salah. Kamu yang salah? Hah? Ayo ke depan. Sebentar. Nyanyi. Salah. Ayo. Saya ke depan. Ini salah ini tadi. Ayo, harus sportif. Yang salah harus menyanyikan lagu. Balonku, nyanyi balonku. Jepeti. Balonku. Ya. Karena kamu tadi salah. Harusnya kan lutut kaki. Tadi kamu ndak. Lutut betul, harusnya dibalik. Ayo. Ya, ayo. Kamu kena hukuman. Nyanyikan balonku ya. Apa Indonesia Raya? Ayo cepetin nyanyi. Ayo, balonku. Terus. Oke, silakan duduk lagi. Udah ngantuk ya. Ya, jadi sebelum pertemuan pada kali ini kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh, ada. Coba apa, Adam? Kan ada kadang orang itu Bu yang frustasi atau apa melakukan bunuh diri. Terus? Tapi dia di dalam keadaan Islam. Ya. Apakah itu matinya bahaya atau orang yang meninggal atau mati bunuh diri itu matinya su'ul khotimah ya, jadi itu sudah tidak diterima amalnya selama di dunia. Jadi orang yang bunuh diri itu sudah putus asa dari rahmatnya Allah. Sedangkan Allah itu memerintahkan kita la taqnatu mir rahmatillah, janganlah sekali-kali kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Sedangkan orang yang meninggal bunuh diri berarti dia sudah tidak yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, dia sudah putus asa. Maka orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini penting bagi kita untuk mempersiapkan diri agar nanti kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Jadi hanya saja itu kehidupan terletak pada di akhirnya. Mungkin selama di dunia awal-awalnya dia jelek, perbuatannya tidak baik, tapi semakin hari semakin memperbaiki diri dan kemudian dia meninggal dalam keadaan yang baik, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita itu tergantung di akhir. Ada kan banyak kisah-kisah yang mungkin sering kita pelajari, kita nonton di media sosial. Orang yang semasa hidupnya mungkin bagus, sering beramal, kok tahu-tahu meninggalnya dalam keadaan yang jelek. Atau sebaliknya, yang tampak mungkin kehidupannya jelek, tapi tahu-tahu meninggalnya bagus. Itu banyak fenomena-fenomena seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk mempersiapkan diri agar saat kematian itu tiba, kita sudah mempersiapkan diri, sudah mempunyai bekal. Karena kematian itu bukan akhir, tapi permulaan baru kehidupan kita menuju ke alam barzah. Jadi setelah mati masih ada kehidupan selanjutnya. Jadi setelah kita mati urusan kita tidak selesai, tetapi masih ada fase selanjutnya yaitu alam barzah. Apa hikmah yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Coba kita refleksikan dulu setelah kita belajar tentang materi kematian. Kira-kira hikmah apa yang kalian peroleh dari materi tentang kematian dan alam barzah ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, kira-kira apa?
Saya dapat mengetahui cara-cara mendapatkan kematian husnul khotimah dan juga dapat mengetahui kematian su'ul khotimah. Terus? Agar dapat kita hindari. Pastinya saya ingin memperbaiki diri agar mendapat kematian husnul khotimah. Ya, pastinya setelah ini kita kan berusaha memperbaiki diri agar kita kelak mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Amin. Pengen mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Jadi pasti semua dari kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang mau menambahkan? Ya, apa? Pelajaran apa yang kamu ambil? Dari pelajaran kali ini, hikmah apa yang kamu dapatkan? Pulang sekolah saya ingin meminta maaf kepada kedua orang tua saya, Bu. Oh ya, jadi takut mati mendadak ya. Jadi pengennya setelah pulang dari sekolah ini ingin meminta maaf kepada kedua orang tua. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semoga jangan lupa nanti pulang sekolah langsung meminta maaf kepada kedua orang tua. Jadi tidak hanya imam, yang lain kalau bisa ayo mulai sekarang kita memperbaiki diri, berusaha mempersiapkan diri agar kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Terus kemudian silakan kalian kerjakan asesmennya. Asesmen pengetahuan sudah Ibu kirim linknya di grup kelas melalui Google Form. Silakan kalian buka. Buka HP-nya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah sebagian ini masuk. Ayo, lagi 2 orang ini yang belum diselesaikan. Tugas asesmennya silakan kalian jawab. Oke, sudah semua. Ya. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Maka Ibu tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam